Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tunjiko iluha minad dunya ila daris salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila haqiqatis salam. Allahumma sholli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, masma'u wa tadabbaru ila qaulillahi ta'ala walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Ahli musibah keluarga besar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para takziah yang hadir pada kesempatan kali ini, para tokoh masyarakat, ada rekan-rekan sekerja almarhum, hadir Bapak Dr. Andes Haji Udin Yuhan, hadir juga Pak Faidul Barakat, dan Bapak apa yang lain mungkin saya kurang mengamati kan ada di dalam tadi. Para tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, hadirin jamaah takziah yang insya Allah merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur pada malam Ahad ini bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita adalah merupakan bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melaksanakan salah satu perintah Allah dan perintah Rasul, yaitu hadirnya kita untuk bertakziah. Suatu saat sahabat menghadap Rasulullah, lalu bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma haqqul jar alal jar?" Apakah sungguhnya hak tetangga terhadap tetangga yang lain? Maka Rasul menguraikan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, tetapi petikan inti yang Rasulullah sampaikan ada dua hal terkait dengan acara kita. Rasul menegaskan, in asobahul khair hannatahu. Di antara hak tetangga atas tetangga yang lain adalah ketika tetangga kalian mendapat nikmat, hannatahu, maka ucapkanlah selamat. Sebaliknya, wa in asobathul musibah, bila tetangga kalian ditimpa musibah, azaitahu, maka bertakziahlah. Jadi takziah itu adalah bagian dari perintah Allah dan Rasul. Maka malam hari ini kita dihadapkan pada satu peristiwa yang kita hadir bukan karena diundang. Kita berkumpul bukan karena dikumpulkan oleh ahli musibah, tapi kita berinisiatif bagaimana kita kemudian meringankan beban dari ahli musibah.
Lain halnya ketika almarhum dulu pernah mengundang berulang kali kita ke walimatul urus, ada adiknya, ada anaknya. Maka penyelenggaraan itu murni dari keluarga besar almarhum. Jauh-jauh hari disiapkan dan kita hadir untuk memberikan ucapan selamat. Maka dua hal itu dalam kehidupan kita silih berganti. Allah menegaskan wa nablukum bisarri wal khairi fitnah. Sungguh kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Wa ilaina turja'un, dan sungguh kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang sempit, kadang lapang, kadang susah, kadang senang. Kadang kita menerima kelahiran anak cucu, tetapi sebaliknya kadang kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, orang tua, kakek, atau bahkan anak kita sendiri. Jadi itu adalah bagian sunatullah. Maka insya Allah kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini akan merupakan bagian ibadah. Dan Allah melalui Rasulnya menjanjikan, apabila kalian bertakziah pada orang yang ditimpa musibah, falahu ajri, mislu ajri, maka kalian akan mendapatkan pahala yang semisal orang yang ditimpa musibah itu. Bapak Ibu dan sekalian, tadi MC sudah memberikan gambaran yang cukup lengkap dari almarhum, dan itu juga bagian yang disunahkan. Karena Rasul menegaskan udkur mahasina mautakum, ya, sebut-sebutlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Karena dengan menyebut itu boleh jadi akan menjadikan inspirasi bagi kita yang masih hidup. Sebaliknya jangan engkau sebut keburukannya, ya. Apalagi orang yang sudah meninggal. Orang yang masih sehat pun tidak boleh disebut keburukannya. Bapak dan sekalian, maka kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini paling tidak memberikan 3 manfaat. Pertama, bagi ahli musibah, keluarga almarhum. Yang kedua, bagi kita semua yang masih hidup. Dan yang ketiga, manfaat bagi orang yang sudah meninggal, yaitu almarhum Bapak Haji Nawawi Nurdin binti Nurdin. Pertama, untuk keluarga almarhum, saya berpesan dengan sebuah ayat yang saya baca dalam prolog ceramah tadi. Walanabluwannakum bisai'in, sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, waljuh, rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, meninggal, wassamarat, dan kekurangan buah-buahan, wabasiris sobirin, dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Bapak Ibu sekalian, maka musibah itu adalah sebuah kepastian dan keniscayaan dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat itu kalau kita renungkan, ada satu kata yang kalau kita ulas akan menjadikan musibah itu bukan merupakan suatu yang buruk. Lihatlah ketika Allah menggunakan kata bisai'in, kami uji dengan sesuatu. Maka para ulama menafsirkan dalam bentuk penafsiran. Pertama, sai'in itu adalah artinya ringan, kecil, dan sesuatu yang sungguhnya tidak memberatkan dalam kehidupan kita.
sedikit. Maknanya dalam hidup ini, sungguhnya musibah yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang berupa keburukan, itu jumlahnya lebih sedikit daripada nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita dalam hidup ini, antara nikmat sehat dan nikmat sakit, kalau ditimbang-timbang, banyaklah sehatnya, ya. Orang yang paling lama menderita sakit itu adalah Nabi Ayub alaihi salam, ya. 17 tahun, bahkan 18 tahun, ya. Tapi sisa umur beliau itu lebih banyak. Kita kadang sakit dalam seumur hidup itu bisa dihitung dengan jari tangan, ya. Tetapi kenapa kadang yang jumlahnya sedikit itu lebih kita kenang dibanding kalau Allah uji dengan kenikmatan, ya. Padahal nikmat itu jumlahnya lebih besar daripada musibah yang berupa hal yang tidak menyenangkan, ya. Karena terkadang memang getaran, sakit, meninggal, atau sesuatu yang tidak pernah kita harapkan itu terasa dalam kehidupan kita. Tapi kalau nikmat itu tidak terasa, padahal setiap hari dari bangun tidur sampai tidur kembali kita berlimpahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu akan terasa kalau sudah hilang dalam kehidupan kita. Pepatah Arab mengatakan, la ya'rifu qimatas syai' illa man faqadah. Seseorang itu tidak merasakan nikmatnya sesuatu kecuali kalau nikmat itu sudah hilang dari dirinya, ya. Hari ini mungkin kita di bawah cahaya lampu listrik terang, gitu, ya. Tapi dari maghrib sampai saat ini tidak ada orang yang menganggap itu nikmat, ya. Coba kalau lampu ini kita matikan, nah kira-kira baru terasa, ya. Mati lampu dari maghrib sampai subuh, aktivitas kita semuanya terhambat. Baru terasa kalau nikmat itu hilang, ya. Padahal nikmat-nikmat yang lain banyak di anggota tubuh kita. Kalau salah satu organ itu tidak berfungsi, baru kita terasa, ya. Kalau jantung sudah pasang ring itu, atau kalau matamu kemudian harus operasi, padahal selama ini tidak kita nikmati. Maka sungguhnya musibah ini sangat kecil, sedikit, ringan dibanding nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak dan sekalian, bisai'in itu artinya sedikit, kecil, dan ringan. Bila dibanding dengan musibah yang mungkin sesuatu lebih besar dibanding musibah yang Allah berikan saat ini. Terkadang kita kehilangan sesuatu, itu yang kita ingat adalah sesuatu itu yang hilang. Kalau di dompet ada uang 110 lembar, lalu satu lembar itu jatuh, itu, ya. Maka yang kita sebut-sebut itu yang 100.000. Tetapi tidak menyebut yang 900.000 yang tersisa. Padahal yang tersisa itu lebih besar, ya. Harusnya kita tetap bersyukur, alhamdulillah masih ada 900.000. Kalau Allah berkehendak, maka teko dompet-dompetnya itu jatuh, ya. Ada kawan pernah kemudian meninggalkan laptop di dalam mobil, lalu dipecah kaca depannya, lalu diambillah laptopnya, ya. Harusnya tetap bersyukur, alhamdulillah yang hilang cuma laptopnya, yang pecah cuma kaca bagian depan,
tidak dipecahkan seluruhnya. Alhamdulillah tidak diambil mobilnya. Artinya sesungguhnya musibah yang kecil itu harus tetap kita syukuri. Daripada kemudian Allah memberikan musibah yang lebih besar, hilang mobilnya tadi. Ya. Maka bagi seorang mukmin ketika menerima musibah itu akan senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah fi kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap situasi dan kondisi, segala situasi dan kondisi. Itu makna bisain itu sedikit kecil, ringan dibanding apa yang kita terima kalau Allah itu berkehendak. Ada contoh lain, ketika seorang penumpang pesawat lalu karena terjebak macet, lalu dia tertinggal oleh pesawat, dia mengeluh itu kan. Nah itu kan musibah. Duitnya mungkin kalau tiket itu 700 itu ya. Hilang duit 700 ya. Itu musibah. Tapi itu bisain kecil ringan sedikit bila dibanding musibah itu kalau kita kemudian naik pesawat tadi. Tidak lama begitu dia kembali dalam perjalanan, terdengar dari informasi bahwa pesawat yang dia mau naik tadi kemudian jatuh, ya, kena musibah. Seluruh penumpang itu dinyatakan hilang. Nah, dia bersyukur. Allah menguji hanya hilang uang 700.000 karena tiket pesawatnya hangus. Tetapi dia terhindar dari musibah yang lebih besar. Maka bagi kita seorang mukmin, apapun musibah itu harus senantiasa bersyukur. Karena boleh jadi musibah itu Allah berikan, tetapi menghindarkan musibah yang lebih besar. Yang ketiga, kata ulama, musibah itu kecil, ringan, sedikit dibanding kemampuan kita untuk mengatasi musibah itu. Ya. Allah itu menciptakan kita, itu masa Allah luar biasa. Ya, mempunyai kekuatan. Dijadikan anggota fisik yang Allah berikan pada kita itu memungkinkan untuk melakukan aktivitas kehidupan kita. Dan Allah tidak mungkin memberikan sesuatu di luar jangkauan kemampuan fisik kita. Maka Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau kita diuji berarti kita mampu. Karena tidak mungkin Allah menimpakan musibah itu kalau kita tidak mampu menghadapi. Tetapi terkadang kita itu tidak mau sabar, berkeluh kesah. Jadi yang beratnya itu bukan musibahnya, bukan sakitnya, tetapi cara kita menghadapi sakit tadi. Kalau kita ikhlas ridho, maka sakit yang berat itu terasa ringan karena menghapus dosa-dosa kita. Dua orang yang punya sakit, penyakit yang sama, yang satu mengeluh, yang satu sabar ridho, ya, maka yang sakit mengeluh itu buruk, bukan karena sakitnya, tetapi karena mengeluhnya. Dan sakit itu menjadi beban, menjadi berat karena sikap dia mengeluh. Tapi orang yang kemudian bersabar ketika diberi sakit, maka sabar itu menjadikan sakit itu ringan dalam kehidupannya. Bapak dan sekalian, yang keempat kata ulama, bisain itu bermakna ringan, kecil, ya.
dibanding dengan pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang ditimpa musibah. Ya. Maka perlu kita sabar, karena pahala orang yang sabar itu ajrohum bi ghairi hisab. Hitungannya tiada batas. Begitu besar pahala orang yang sabar. Ya. Tidak ada pahala yang sebesar pahala orang sabar. Dan sabar itu sifatnya pasif. Tidak harus mengerjakan sesuatu, cukup kita itu mempunyai ketahanan diri. Ikhlas, ridho, ihtisab, hanya mengharap balasan dari Allah, maka musibah yang kita terima itu karena kesabaran kita. Innama yuwaffas sabirina ajrohum bi ghairi hisab. Cukuplah bagi orang-orang yang sabar itu pahalanya bi ghairi hisab, tiada terhingga. Dan sabar itulah yang menjadikan tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian yang kita terima. Jadi untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, kita harus melalui ujian. Kalau seorang pejabat dia mau menjadi pejabat, dia melalui fit and proper test. Diuji dulu. Layak tidak dia menjadi pejabat. Ya. Pun demikian ketika kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kemudian semudah membalikkan telapak tangan. Akan diuji Allah ujian demi ujian. Yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum, padahal kalian belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Ya. Masathumud dharra, mereka senantiasa ditimpa dengan berbagai macam kesulitan hidup. Al-ba'sa, suatu yang memberatkan, sakit, musibah, peperangan. Wazul zilu, dan mereka itu senantiasa digoncang dengan musibah yang bertubi-tubi. Ya. Lihatlah Rasulullah yang dalam kehidupannya dari kecil yatim. Ya. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Ya. Kemudian Siti Khadijah meninggal, pamannya meninggal. Dan orang-orang yang dicintai Rasulullah semuanya meninggal terlebih dahulu dibanding meninggalnya Rasulullah. Anak Rasulullah. Berapa anak Rasulullah, ibu-ibu? Ya, anak Rasulullah berapa? Kalau anak artis berapa? Anak Jokowi? Anak Rasulullah itu jumlahnya 7. Ya. Laki-laki itu 3. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Yang perempuan itu ada 4. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah Az-Zahra. Ya. Qasim itu anak pertama, maka sering disebut Nabi itu dipanggil dengan Abu Qasim, bapaknya Qasim. Jadi kalau orang Arab itu kalau punya anak lanang, maka dipanggillah anak laki-laki yang pertamanya. Bukan Pak Abu Soma ya, itu memang nama dari kecilnya.
Dari 6 anak itu meninggal terlebih dahulu dibanding Rasulullah, yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau kita mungkin mendapatkan Rasulullah hidup pada saat ini, mungkin tetangga kita itu berpikirnya macam-macam ya. Ngapolah anaknya 7 kok ninggal 6, apa punya pesugihan itu. Itu nabi, itu rasul. Tapi dari 7 anak tadi, hanya 6 yang 6 meninggal dulu, baru Siti Fatimah itu yang meninggal setelah Rasul. Tidak lama begitu Rasulullah meninggal. Orang yang Allah cintai, tapi ujiannya lebih berat dibanding kita. Maka dalam Al-Quran tadi, wazul zilu, para nabi dan Rasul senantiasa digoncang musibah demi musibah, ya. Hatta yakula Rasul, sehingga orang-orang yang bersama Rasul itu bertanya, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala nasrullahi qarib, sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, kalau kita itibak ke Rasul, bagaimana orang yang menjadi kekasih Allah diuji bertubi-tubi, apalagi kita manusia yang biasa. Memang para nabi dan Rasul itu ujiannya lebih berat dibanding kita sebagai manusia biasa. Tapi ujian itu merupakan bagian tiket menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita bersuudzon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ujian itu diberikan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Sungguhnya bila Allah mencintai seorang hamba, dia akan diuji. Maka ujian itulah yang akan menjadikan hidup kita naik tingkat derajatnya dan merupakan bagian tiket menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, maka dari peristiwa ini mari kita bisa mengambil pelajaran bahwa kehidupan kita itu dihadapkan dengan 2 masa depan, ya. Masa depan dunia dan masa depan akhirat. Kita harus senantiasa mempunyai gambaran tujuan akhir kehidupan kita. Maka Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya itu menggolongkan manusia itu menjadi 4 golongan, ya. Golongan yang pertama, kata Imam Ghazali, adalah orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Golongan yang kedua, orang yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Menderita dunia tetapi bahagia di akhirat. Golongan yang ketiga, orang yang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Bahagia dunia tapi menderita di akhirat. Dan golongan yang paling celaka, semoga kita tidak berada di dalamnya, orang yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Menderita dunia dan menderita di akhirat. Maka setiap kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah golongan yang pertama. Sesibuk apapun, jadikanlah aktivitas hidup kita berorientasi pada 2 masa depan, yaitu masa depan kita dunia dan akhirat. Jangan kemudian melalaikan tujuan utama. Karena banyak di antara kita terkadang terlena dengan aktivitas kehidupan kita. Hanya disibukkan dengan rutinitas. Padahal rutinitas yang menjadikan waktu kita habis. Limit waktu kita itu terkadang tidak berorientasi untuk kebahagiaan akhirat kita. Ya. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah engkau menjadikan anak-anak kamu kesibukan mengelola harta-harta kamu, pekerjaan kamu, itu menyebabkan kalian berpaling dari mengingat Allah, dari beribadah pada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang merugi. Merugi karena kesempatan untuk hidup beribadah, waktunya hanya dihabiskan kesibukan mengurusi anak, harta, pekerjaan, dan dia melalaikan diri untuk membekali, memperbanyak amal ibadah. Harapan kita bahwa dalam hidup ini kita sa'idun fil dunya wa sa'idun fil akhirah. Kalau tidak mampu, minimal masuk ke kelompok yang kedua, sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita sudah ibadah rajin, bekerja rajin, tapi secara kehidupan kita mungkin pas-pasan, banyak kekurangan. Berdoa sudah, berikhtiar, berusaha sudah, tapi hidup kita belum sesuai dengan harapan kita secara materi. Maka bersabarlah, karena Allah memberikan kebahagiaan itu untuk akhirat kita. Dan jangan sampai kemudian kita terlena menjadi golongan ketiga atau golongan keempat. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya setiap kita mendapatkan musibah, kita senantiasa disunahkan untuk melafazkan sebuah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan kalimat itu hanya diajarkan kepada umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad tidak diajarkan kalimat itu. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Yakub alaihi salam, ketika mendapat berita anaknya diterkam serigala, lalu kemudian salah satu anaknya dituduh mencuri di Mesir. Begitu sedihnya Nabi Yakub alaihi salam, kalimat yang diucapkan bukan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebuah kalimat yang dalam Al-Quran digambarkan, ya asafa ala Yusuf, aku sangat berduka cita, bersedih hati atas meninggalnya Yusuf. Jadi Yusuf itu adalah anak kecintaan Nabi Yakub alaihissalam. Karena difitnah oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf diterkam serigala, padahal dia dimasukkan sumur karena ingin kemudian memalingkan kecintaan Nabi Yakub pada Nabi Yusuf yang terlalu dicintai ayahnya. Nabi Yakub tidak mengucapkan innalillahi, tapi ya asafa ala Yusuf, aku sungguh sangat berduka cita. Beda dengan kita. Kalau kita kan inna, sesungguhnya kami, kita. Maknanya apa? Bahwa kesedihan yang diderita oleh Nabi Yakub alaihissalam itu hanya ditanggung sendiri oleh Nabi Yakub. Anak-anak yang jumlahnya banyak itu tidak ikut bersedih, tidak ada rasa empati, tidak merasakan kesedihan yang ada di dalam jiwa Nabi Yakub alaihissalam. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu digambarkan wabyaddat ainahu, matanya itu sampai memutih. Mata Nabi Yakub itu sampai memutih karena menanggung kesedihan yang luar biasa. Sementara tidak ada orang lain yang menghibur, meringankan, mengangkat jiwanya
Karena anak-anak dan keluarganya tidak peduli dengan kesedihan yang ditanggung oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi syariat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad bagaimana menggambarkan bahwa setiap musibah itu inna, maknanya adalah ditanggung bersama-sama. Kesedihan almarhum keluarga besar Bapak Nawawi Nurdin adalah kesedihan kita bersama. Tidak kita biarkan kesedihan itu ditanggung oleh ibu, tetapi anak-anak juga peduli, keluarga peduli, jiron tetangga, sahabat kerabat, teman sejawat, semua hadir untuk meringankan beban dari keluarga besar ini. Itulah syariat Nabi Muhammad. Kenapa kemudian kita hadir pada kesempatan malam hari ini? Karena melaksanakan bagian dari syariat itu. Musibah itu kalau dibagi-bagi, ditanggung bersama, musibah itu menjadi ringan. Beda dengan nikmat. Kalau nikmat itu dibagi-bagi menjadi besar. Contoh, suatu saat keluarga ini karena walimatul urus mengundang kita semua. Semakin banyak undangan, semakin besar kebahagiaan keluarga ini. Ya. Tapi kalau tidak ada yang datang, ya jadi beban. Ngapola ya undangan kata yang datang apa tidak bermasyarakat itu. Itu kalau sifatnya nikmat. Kalau nikmat itu dibagi-bagi menjadi besar. Makanya disunahkan kalau kita punya nikmat itu untuk fahadis, diceritakan. Kalau kita punya acara nikahkan anak itu disunahkan aulim walau bisatin. Adakanlah walimah walaupun memotong seekor domba. Kenapa? Karena itu adalah bagian syariat. Agar nikmat itu menjadi besar ketika dibagi-bagi. Mengundang orang banyak dan kita hadir, maka kebahagiaan itu akan menjadi lebih besar. Sebaliknya musibah itu kalau dibagi-bagi menjadi ringan. Betapa tadi MC sudah menceritakan bagaimana ketika almarhum sakit, kemudian pulang ke sini, jiron tetangga peduli, masang tenda, sebagainya, ada yang mandikan, ada yang masang ini, ada yang penyelenggaraan jenazah sampai ke kuburan, maka musibah itu menjadi ringan. Ya. Dan itu adalah bagian syariat yang memang harus kita jalani. Bapak Ibu sekalian, terakhir mungkin karena mengingat waktu, tentu ahli musibah juga berhari-hari mungkin kurang tidur, kurang istirahat, secara psikis, secara fisik lelah, dan mudah-mudahan untuk malam hari ini akan menjadikan penghibur, mengangkat moral dari keluarga besar ini, bahwa setiap musibah harus kita terima dengan sabar, ridho dan ihtisab. Yakinlah di balik setiap ujian yang Allah berikan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan pada keluarga besar ini. Selanjutnya, kita boleh bersedih, boleh menangis, tetapi yang tidak boleh kita itu adalah untuk kemudian meratap, ya, nampar pipi, kemudian berkata-kata yang tidak baik. Andai kemarin diobati mungkin sembuh, andai ini, andai itu, tidak usah lagi kemudian dibicarakan. Ya. Semua itu adalah qadarullah, atas ketentuan Allah. Jadi tidak usah kemudian dalam kita mensikapi musibah yang itu sudah selesai, malam hari ini sudah selesai, kemudian nanti kumpul-kumpul anggota keluarga masih menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan musibah ini, jadi penyesalan dan sebagainya.
kembalikan semua itu qadarullah. Semua atas takdir yang sudah Allah tentukan. Jadi selesai, ya. Kemudian kembali pada aktivitas rutin kita. Sebagai seorang anak tentu saya mengingatkan, wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbakti pada kedua orang tua. Sampai kapanpun kalian sebagai anak-anak statusnya adalah sebagai seorang anak. Meskipun jadi seorang ayah, punya istri, punya suami, punya anak, tapi statusnya di hadapan almarhum kalian berdua adalah sebagai seorang anak. Maka bukan perintah almarhum untuk berbakti itu, bukan perintah orang tua, bukan perintah orang biasa, tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merintahkan wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Maka karena orang tua sudah meninggal, bakti kita cara memperlakukan orang yang sudah meninggal. Setiap amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan cara yang terbaik kita untuk bakti kita pada ayahanda yang sudah meninggal dunia. Ingatlah ketika kalian malas beribadah, bayangkanlah wajah almarhum. Mereka menangis butuh kehadiran amal-amal kita, butuh kebaikan kita. Karena saya yakin almarhum adalah sosok tauladan. Kami dari 98 sampai kemarin tuh masih berkomunikasi, ya. Guru kita, ya, di Bali Diklat Bage Widya Iswara, ya. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita kemudian melewatkan kewajiban pokok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kadang seorang ayah itu sebagai seorang sosok, sebagai lambang pemersatu dalam kehidupan rumah tangga. Ibarat kita hidup di negara Indonesia, ayah itu seperti burung Garuda, mempersatukan, ya, suku-suku yang berbeda, adab dan sebagainya. Nah, seorang ayah itu pemersatu dalam kehidupan keluarga, anak-anak akur, ya. Maka sepeninggalan orang tua jangan sampai di antara ananda-ananda kehilangan arah. Kalau orang tua sudah tiada, maka pegangan kita bukan pada ayahanda. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah pada aturan-aturan Allah, ya. Kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang anak. Ada Ibu Hasnidar, ya, ibunda yang mungkin selama ini di bawah mungkin almarhum, ya. Maka ringankanlah beban-bebannya, ya. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang anak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun kalian, luangkan waktu untuk menanyakan bagaimana kondisinya. Kalau merantau jauh, sekali-kali kemudian hadir untuk menghibur, ya. Karena bakti itu tidak bisa diwakilkan. Makanya Allah menggunakan kata wabil walidaini, bukan walil walidaini. Kalau walil walidaini itu bisa diwakilkan. Kalau kita mau menyantuni anak fakir miskin, bisa nitip orang lain, tolong ini njuk ke sama panti asuhan, bisa diwakilkan. Kalau kita nyantuni orang-orang miskin, bisa melalui kemudian lembaga amil zakat, diwakilkan. Tapi kalau kita berbakti pada ayahanda, ibunda tercinta, wabil walidaini, kitalah yang langsung tanpa menyuruh orang lain. Nah, belikan obat, nitip Gojek misalnya, nah itu kurang, ya. Harus kita sendiri. Kalau perlu kita yang merawat, ya. Itu mungkin pesan untuk anak-anak dari almarhum. Jadikanlah musibah ini sebagai perekat hubungan kalian adik-beradik, ibunda. Jangan kemudian peninggalan almarhum justru menjadikan kita itu tidak akur. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Saya kira almarhum sudah tidak kurang, ya, dalam mendidik, ya. Beliau ini adalah guru, ya. Dari 98 dulu saya ketemu, ya, ngajar fikih, ya. Kalau saya tuh tafsir dulu, ya.
Dan itu yang harus kita tetap jaga. Saya kira itu saja mungkin. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang hadir, bagi keluarga besar, dan bagi almarhum kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, senantiasa diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dan ditempatkan di surganya, di alam barzah yang penuh kenikmatan, sebagai bagian dari suatu yang setiap kita mengharapkan untuk mendapatkannya. Ini saja, ada salah dan hilap mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.